Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat Saber, minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selama sepekan, bersama saya Vanessa di program Review Saber Sepekan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa saat ini pemerintah kota telah melakukan beberapa proyek pengendalian banjir di kota Samarinda. Salah satunya di daerah perumahan Bengkuring, Jalan Haji Jagung Hanafiah, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. AHA berharap masyarakat dapat bersabar dalam masa pengerjaan proyek agar kota Samarinda segera terbebas dari bencana banjir. Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan pentingnya koneksi drainase dalam upaya penuntasan banjir di kota Samarinda. Ia mengungkapkan bahwa drainase untuk pengendalian banjir harus saling terkoneksi. Pasalnya, koneksi yang baik antara drainase dapat memastikan aliran air menjadi efektif dan efisien. Dengan terkoneksi, sistem drainase dapat bekerja secara terkoordinasi, mencegah genangan air di berbagai lokasi dan mengurangi risiko banjir. Menurut orang nomor 1 di kota tepian ini, drainase yang baik akan memastikan distribusi air hujan secara merata dan mengoptimalkan kapasitas saluran, sehingga dapat menangani volume air yang lebih besar. Di samping itu, ia meminta agar masyarakat dapat memaklumi proyek pengendalian banjir yang dilaksanakan secara serentak. Hal ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya tahan kota terhadap risiko banjir dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Ia optimis bahwa melalui program ini, dampak banjir dapat diminimalkan. Kalau saya urai satu-satu, pertama yang jelas pengendalian sungai ya, penerapan dan pengerukan. Kemudian beberapa spot banjir yang selama ini menjadi langganan ke puluh tahun. Ya, yang paling contoh Bengkuring kan. Bengkuring yang terkoneksi dengan Simpang Empat Sempaja, kemudian di Sungai Mati di Simpang Alaya, kemudian Sempaja di Waitashim. Karena memang pengendalian banjir itu harus terkoneksi. Bengkuring selama ini tidak pernah lagi tergenang banjir. Kalau sebelumnya kita bisa 3-4 kali dalam setahun mendirikan tenda dapur umum, alhamdulillah selama 2,5 tahun ini setelah kita melakukan intervensi di sisi sungai dan pembenahan drainase, Wali Kota Samarinda Andi Harun menghadiri kegiatan peresmian laboratorium komputer di SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda. Beliau berpesan agar masyarakat bisa lebih meningkatkan taraf pendidikan, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang, demi tercapainya Indonesia Emas 2045, Rabu 22 November 2023. Pendidikan itu penting, bahkan sangat penting. Tidak ada sebuah negara daerah yang maju itu bukan literasi pendidikan. Mau kita tunjuk sekarang negara apa, daerah mana? Jogja bisa maju karena literasi pendidikan. Jakarta, Bandung, semua daerah-daerah maju itu karena literasi pendidikan. Saya baru saja pulang dari mengikuti Lemhanas di Singapura. Orang semua ketika ke sana,
ke Malaysia, ke luar negeri, semua bilang takjub hebatnya negara ini. Tapi tidak pernah berpikir atau kurang berpikir kenapa negara ini bisa maju sampai pada level ini sekarang. Itu karena pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Wali Kota Samarinda Andi Harun meresmikan opening seremonial Festival Mahakam Samarinda ke-22 yang mengangkat tema Nusantara Art Culture di Taman Bebaya, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun berpesan agar masyarakat dapat meramaikan kegiatan-kegiatan yang diadakan dari tanggal 23 sampai 26 November 2023 di beberapa venue yang telah ditentukan. Ada 3 venue Festival Mahakam Samarinda ke-22. Titik utama yakni di Dermaga Mahakam Ilir, Lapangan Panahan, dan Taman Bebaya. Kegiatan yang menampilkan perpaduan seni, budaya, olahraga, dan juga kepariwisataan ini mendapat dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, dan kehadirannya diwakili oleh PLH Direktur Event Daerah Diana Indriati. Sehingga Sandiaga Uno berharap festival ini dapat terus digelar, menjadi ajang dalam memperkenalkan pariwisata lebih luas lagi. Mengingat Kota Samarinda merupakan salah satu penyangga Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Tahun 2023 kita akan terus konsisten melaksanakan ini karena Festival Mahakam ini sudah merupakan tercatat di Kementerian Pariwisata dan Bekraf sebagai event tahunan bagi Pemkot dan sudah tercatat sebagai agenda nasional. Kita berharap salah satu sektor kegiatan perekonomian kita yang akan kita terus tingkatkan adalah pariwisata. Kita memiliki Sungai Mahakam yang tidak banyak dimiliki oleh daerah lain. Kita secara bertahap akan mengubah Sungai Mahakam kita yang indah ini, barang mewah, milik mewah kita ini menjadi mahal. Tentu dengan jalan secara bertahap juga kita bangun infrastrukturnya seperti teras Mahakam itu, kemudian konten ekonominya sekaligus kita akan padukan dengan pembangunan UMKM. Karena sektor UMKM itu sektor ekonomi potensial, bahkan sangat potensial nasional. Dan itu sebabnya saya tadi mohon dukungan pada semua pihak, pada perbankan, bank, Bank Indonesia, dunia swasta, untuk kita sama-sama membangun sektor UMKM kita. Ini juga bagian dari untuk menyangga IKN di bidang pariwisata. Tentu variasi kreasi seninya kita makin tingkatkan, lebih berciri pada keindonesiaan, sehingga semua orang merasa memiliki Festival Mahakam ini. Tidak hanya buat orang Samarinda, tapi untuk seluruh Nusantara. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengomentari Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi Primalaksana, yang menyatakan bahwa pemerintah Kota Samarinda tidak akan mendapat bantuan keuangan selama proyek penyegelan lapangan mini soccer Forfo Jalan Letjen Suprapto masih tetap dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Samarinda menyegel lahan milik Pemprov Kaltim yang terletak di Jalan Letjen Suprapto, kawasan Forfo Samarinda. Terkait dengan alasan penyegelan, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa rencana pembangunan mini soccer tersebut telah selaras dengan pembenahan kota, khususnya proyek pengentasan banjir yang dicanangkan oleh Pemkot Samarinda.
Orang nomor 1 di kota tepian ini menjelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan daerah resapan air, sehingga area tersebut memang difokuskan sebagai wadah pengendalian banjir dan tentu menggagalkan rencana pembangunan mini soccer yang dicanangkan oleh Pemprov Kaltim. Wali Kota Samarinda Andi Harun Lantang menyebut sikap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, yakni Fahmi Primalaksana, yang dinilai bawa perasaan baper sehingga mengancam Pemkot Samarinda tak akan mendapat bantuan keuangan BAMKU. Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama, terlepas dari proyek-proyek hiburan yang mendatangkan keuntungan finansial. Kendati demikian, dengan tegas, AHA kembali mempertanyakan sikap Kepala BPKAD Kaltim yang dinilai lebih memilih proyek hiburan daripada penanganan dampak langsung pada masyarakat. Saya selama ini tanya Pak Didik, kenapa agak kurang bantuannya ke kota? Dengar-dengarnya Kepala BPKD-nya baper. Siapa lagi namanya Kepala BPKD-nya pemerintah provinsi itu? Siapa? Pak Fahmi. Gara-gara saya segel lapangan Forpo, terus ngomongnya sembarangan keluar. Selama tidak dibuka segelnya, saya tidak akan bantu pemerintah kota. Ngomong-ngomong pejabat macam apa itu? Saya udah cari kesempatan panggung untuk menyampaikan ini. Bapak Ibu perlu tahu kenapa saya segel pembangunan Forpo itu. Itu adalah daerah resapan banjir. Masjid Al-Ma'ruf tenggelam, Rumah Sakit Wahab Syarani tenggelam. Kita melakukan penanganan di Simpang 4. Lalu kemudian tiba-tiba ada kerjasama dengan pihak ketiga. Ditimbun lapangan Forpo-nya, mau dibangun mini soccer. Kita setengah mati dan menghabiskan banyak uang menangani Sutomo, Ri Rahayu, Simpang 4 Sempaja, dan termasuk pembangunan. Tiba-tiba ada kegiatan yang bisa mereduksi dan bisa mengembalikan kembali banjir. Padahal setelah kita tangani, masyarakat bisa menikmati bagaimana Simpang 4 bisa terbebas secara maksimal. Walaupun belum tuntas, tapi semua orang bersaksi bahwa Simpang 4 Sempaja, Simpang 4 Lembuswana sudah jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Wartawan tulis itu, Kepala BPKAD pemerintah provinsi yang namanya Pak Fahmi itu, dan banyak saksi. Kok lebih bela swasta daripada rakyat? Kok lebih bela? Berapa sih mereka sewakan itu ke swasta dibanding kepentingan pelayanan publik seluruh masyarakat Kota Samarinda? Dan mereka mengusulkan lagi melalui OSS. Kami menangkap lagi yang kedua kalinya. Saya hadang lagi. Ini bukan persoalan apa, ini persoalan pengendalian banjir yang kita telah usahakan dengan berbagai macam keterbatasan. Teman-teman berjibaku di lapangan. Mari mohon, masyarakat saja kita minta dukungannya, gotong royong 2 kali minimal sebulan. Saya nunggu-nunggu juga itu rapat bersama sama dia itu. Itu temannya Pak Ibrahim itu. Nggak bagus pejabat kayak gitu itu. Ini urusan rakyat. Bahkan staf saya di Pemkot mengatakan urusan bengkel itu, dia bilang selama belum dilepas segelnya itu, jangan berharap pemerintah Kota Samarinda dapat bantuan keuangan. Saya bilang, biarlah saya tidak dapat bantuan keuangan kalau saya harus mengorbankan urusan rakyat.
Biarlah kita membiayai dengan kemampuan kita. Kalau saya harus mengorbankan yang bisa mengakibatkan banjirnya kembali kawasan tersebut. Di sana ada rumah sakit pemerintah provinsi. Di sana ada fasilitas tempat ibadah, ada jalan, dan tempat itu adalah lokasi protokol, jalan protokol, jalan strategis, tempat melintasnya tamu-tamu negara, tamu-tamu VIP. Masa hanya untuk mini soccer kita mau bela-belain? Untuk mengorbankan hajat hidup orang banyak. Nah, cukup sudah bermainnya. Komentar masyarakat sabar. Masyarakat sabar. Di segmen terakhir kita akan ngebacain komentar-komentar dari netizen Samarinda yang setiap hari kepoin media sosial kita. Tapi minggu ini kita bacakan komentar warga dan hasil polling tingkat kepuasan masyarakat Samarinda terhadap kinerja Wali Kota Andi Harun dan Wakil Wali Kota Rusmadi. Hasil polling tercatat sebanyak 85% masyarakat Samarinda puas dengan kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda. Sementara 15%-nya ada yang masih belum puas. Terima kasih. Selanjutnya kita baca komentar dari @i_wayan Darmawan. Sangat puas, lanjut 3 periode. Wali kota the best selama saya tinggal di Samarinda. Wah, 3 periode? Aneh-aneh nih masnya, muji sih muji, tapi nggak usah nyinggung-nyinggung soal 3 periode kali. Hehehe. Oke, kita lanjut komentar dari @fotodeka. Hampir puas, tapi manajemen talenta dan sistem marit jalan sama kalibrasi ulang kelas jembatan. Aduh, apa maksudnya ini? Agak bingung Mimin, tapi yang jelas terima kasih sudah kepoin media sosial kita. Good job. Sekarang kita bacakan polling yang kedua, di mana polling kali ini kita ngebahas tentang apakah ada perubahan yang lebih baik soal penanganan banjir selama kepemimpinan Andi Harun dan Rusmadi saat ini. Dari hasil polling warga kota Samarinda tercatat 91% masyarakat Samarinda menjawab ya dan sisanya 9% menjawab tidak. Ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Samarinda terhadap penanganan banjir sudah sangat dirasakan. Dari @bro_ami, di tangan dingin Bapak Andi Harun memimpin kota Samarinda, sangat berdampak sekali pengaruh perubahan besar kota Samarinda menuju kota peradaban yang membanggakan. Good job my mayor Samarinda City. Terima kasih. Komentar selanjutnya dari @ipo46. Ini pemimpin yang lebih banyak bekerja daripada bicara. Baru 3 tahun memimpin sudah banyak sekali perubahan yang dilakukan. Terima kasih. Oke, itu tadi kolom komentar unik dan menarik dari netizen kota Samarinda yang setiap hari kepoin medsos kita. Nantikan informasi lainnya di sosial media Samarinda Beradab, Instagram, Facebook, TikTok, dan channel YouTube Samarinda Beradab. Kami buka kolom komentar seluas-luasnya untuk masyarakat sabar di seluruh akun ofisial Samarinda Beradab. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel YouTube ini. Kami undur diri, sampai jumpa di review pekan depan. Ke kampus bawa nasi bungkus, adakah 100?